Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Konokai Sanizuki episode ke-6. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Yui yang kini sedang lembur di kosannya Masugu, yang mana salah satu alasan mereka lembur karena mereka kini sudah mulai berlomba untuk bisa naik jabatan pada tahun depan. Yang mana di sini Yui ingin mencoba membuat proyek menu baru dengan menjadikan menu sebelumnya sebagai evaluasi. Masugu yang tahu pun di sini merasa senang karena Yui kini bisa lebih ceria dibandingkan dengan Yui ketika pertama kali membuat proyek menu baru sebelumnya. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini Yui sedang memberikan proposal menu barunya kepada atasan, dan ternyata proposal dari Yui mendapat respon positif dari atasan, namun masih ada kekurangan terutama dalam perencanaannya. Tapi meski begitu, di sini Yui tetap merasa senang karena ini merupakan langkah pertama yang bagus bagi dirinya. Dan meski ada beberapa divisi yang langsung mendapat persetujuan dari atasan, di sini Yui tidak boleh patah semangat dan ia pun harus tetap optimis dengan produk barunya nanti. Lantas kini Yui dan manajernya yakni Mita akan melakukan diskusi dengan divisi bisnis baru, yang mana meski divisi tersebut baru saja terbentuk, tapi mereka sudah mengeluarkan berbagai produk baru yang tentunya sangat laris manis di pasaran. Dan orang yang berada di balik larisnya penjualan produk tersebut yakni mantan di divisi penjualan yang bernama Kiribayashi. Lalu di saat Yui dan Mita berdiskusi dengan Kiribayashi, di sini Yui pun tiba takjub dengan Kiribayashi yang bisa langsung memberikan tanggapan dan juga saran atas proposal produk baru dari divisi Yui. Lantas ketika Mita sedang keluar sebentar, di sini Yui tiba-tiba dikejutkan dengan Kiribayashi yang kini ingin mengajak Yui masuk ke divisi barunya. Yang mana karena menurut Kiribayashi, Yui punya potensi yang bagus sehingga ia ingin Yui ikutan bergabung ke dalam divisinya. Dan di sini awalnya Yui merasa bahwa Kiribayashi hanya membual saja karena dirinya masih belum punya prestasi apapun jika dibandingkan Kiribayashi. Namun tak disangka rupanya selama ini Kiribayashi memperhatikan kinerja dari Yui. Mulai dari jenis produk baru yang dirilis oleh Yui hingga beberapa kemampuan dari Yui yang menurutnya sangat bagus untuk menuangkan beberapa inovasi baru. Lantas di sini Kiribayashi mencoba merayu Yui bahwa jika Yui mau bergabung ke dalam divisinya, maka nantinya Yui akan bisa mengembangkan kemampuannya bersama dirinya. Seketika Yui pun tidak bisa membantahnya karena selama ia bersama divisinya, Yui memang merasa kinerjanya terasa gitu-gitu saja. Dan di sini Yui diberi waktu berpikir oleh Kiribayashi jika Yui ingin masuk ke divisi baru dari Kiribayashi ini. Malam pun tiba. Kini Yui mengajak Masugu ke sebuah toko kue yang menjadi tempat promosi bagi produk dari Kiribayashi. Dan tak bisa dipungkiri meski produk dari Kiribayashi masih baru, namun Kiribayashi telah berhasil membuat banyak pelanggan jadi tertarik. Kemudian kini Yui juga bilang kepada Masugu tentang ia yang ingin direkrut oleh Kiribayashi. Lantas di sini Yui pun tentu dibuat bimbang karena meski ia ingin mempertahankan produk baru yang akan ia kerjakan, namun perlu diakui di sini Yui juga ingin ikutan ke divisi Kiribayashi yang pastinya lebih menjanjikan dari divisinya yang saat ini. Tapi yang jadi pikiran Yui jika dirinya benar-benar ikut ke divisinya Kiribayashi, maka tentunya ia merasa bersalah karena ia malah meninggalkan rekan-rekannya di saat proyek menu baru mereka saat ini yang sedang berjalan. Seketika Masugu di sini mengatakan kepada Yui agar Yui fokus saja pada dirinya sendiri, yang mana Yui tidak perlu merasa cemas terhadap orang lain dan Yui harus mengedepankan apa yang menurut Yui lebih penting bagi Yui. Spontan Yui di sini pun jadi terdiam dan ia benar-benar harus berpikir matang-matang demi dirinya sendiri. Hari esok pun tiba. Di sini Yui terlihat kurang fokus ketika rapat karena ia masih kepikiran apakah ia harus pindah saja ke divisinya Kiribayashi. Namun di saat yang sama, di sini Yui masih kepikiran tentang posisinya saat ini
yang masih punya tanggung jawab yang banyak di divisinya. Lalu setelahnya Yui mendapatkan kabar dari rekan kerjanya bahwa proposal rekan kerjanya tersebut telah diterima dan akan diajukan ke dalam kompetisi di perusahaannya. Yang mana di perusahaan Yui akan diadakan sebuah kompetisi dengan mengajukan proposal menu baru. Sedangkan untuk Yui, dirinya masih belum bisa untuk ikutan kompetisi tersebut karena proposal dari Yui yang masih belum di-ACC oleh atasannya. Lalu pada keesokan harinya, di sini Yui tiba-tiba mendapat kabar buruk bahwa produk divisinya ada yang harus tertunda pengirimannya karena kelalaian Yui dalam melakukan koordinasi. Dan di sini Yui pun tentu merasa tertekan, apalagi kini ia harus mendapatkan teguran dari atasannya. Kemudian saat malam harinya, di sini Yui pun langsung pergi ke kosannya Masuku dan langsung meminta jatah agar dirinya kini bisa menenangkan diri. Lalu setelah tenang, kini Yui pun bercerita kepada Masuku tentang apa saja yang ia rasakan pada hari ini. Namun di sini Masuku bukannya memberi solusi, melainkan Masuku di sini mencoba meyakinkan Yui bahwa Yui harus fokus saja kepada apa yang paling penting bagi Yui. Yui yang tahu pun seketika paham apa yang harus ia putuskan ke depannya. Lantas kini Yui pun meminta antar Masuku menuju ke kosannya karena ia masih ingin bersama Masuku lebih lama lagi. Hari esok pun tiba. Saat ini Yui pun bertemu dengan Kiribayashi dan Kiribayashi di sini ingin bertanya kepada Yui apakah kini Yui telah mau masuk ke divisinya. Lalu ketika Kiribayashi melihat proposal dari Yui, di sini Kiribayashi malah memprovokasi Yui. Apakah Yui merasa takut untuk menyetorkan proposal menu barunya kepada atasan? Seketika Yui pun di sini merasa kesal dengan perkataan yang baru saja dikatakan oleh Kiribayashi. Kemudian ia pun langsung pergi ke atasan untuk membuktikan bahwa proposalnya saat ini pasti diterima oleh atasannya. Lalu setelah Yui menyetorkan proposalnya kepada atasan, akhirnya proposal Yui pun di sini diterima dan ia juga diterima masuk ke dalam kompetisi perusahaan. Yang mana karena Yui berhasil meyakinkan atasannya sehingga membuat Yui pun kini akhirnya bisa merasa lega. Kemudian kini Yui pun sepertinya telah sadar bahwa Kiribayashi tadi sengaja memprovokasi dirinya agar ia tidak merasa ragu untuk menyetorkan proposalnya kepada atasannya. Lalu pada keesokan harinya, di sini Yui pun meminta maaf kepada Kiribayashi karena dirinya yang agak berkata kasar kemarin. Selain itu, di sini Yui ingin menjawab atas tawaran yang kala itu Kiribayashi berikan kepada dirinya. Yang mana di sini Yui memutuskan untuk menolaknya karena ia masih punya tanggung jawab di divisinya sendiri. Tidak hanya itu, di sini Yui juga meminta izin kepada Kiribayashi untuk ikutan seminar pemasaran yang akan diadakan oleh divisi Kiribayashi. Dan di sini awalnya Kiribayashi mau menolak Yui karena Yui yang masih belum bergabung ke dalam divisinya. Namun setelah Yui berhasil meyakinkan Kiribayashi, rupanya Kiribayashi tadi hanya bercanda saja dan Yui tentu diperbolehkan untuk ikutan seminar bersama dengan Kiribayashi. Yang mana dengan begitu Kiribayashi juga punya harapan agar Yui nanti mau bergabung ke dalam divisinya di lain waktu. Yui yang tahu pun sangat berterima kasih kepada Kiribayashi yang telah memberikannya kesempatan untuk berkembang lagi di perusahaan ini. Kemudian kini episode pun ditutup dengan diperlihatkannya Yui yang kini sedang pergi ke tempat sebuah spa bersama Masuku. Yang mana di sini Yui ingin merefresh dirinya sendiri setelah berakhirnya masalah yang dilalui akhir-akhir ini. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.